Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di kesempatan kali ini, seraya mengharap taufik dan hidayahnya Allah, kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anakmu dan harta bendamu melalaikan dirimu daripada mengingat Allah. Kita yang pada hari ini tampil dan hadir memerankan satu peran kehidupan di hamparan bumi Allah yang mulia ini, bumi yang luas ini, bumi yang akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tiada lain dan tiada bukan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan daripada Allah menciptakan kita sebagai makhluk hidup di hamparan bumi Allah yang mulia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, seringkali kecintaan kita kepada anak-anak kita, kecintaan kita kepada harta benda kita, kecintaan kita kepada pangkat, jabatan dan posisi kita mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita sebagai orang tua yang tidak tega membangunkan anak-anak kita yang terlelap dalam tidur panjangnya ketika suara azan dikumandangkan, iqamat diperdengarkan. Kita sebagai seorang suami kadangkala terkalahkan cinta kita kepada istri kita lebih besar dibandingkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita sebagai suami kadang-kadang tidak memiliki kepekaan yang cukup tinggi untuk mengarahkan istri kita agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak kita arahkan menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama halnya kita sedang mempersiapkan bara api neraka yang siap membakar dan menghanguskan jasad kita. Di kesempatan yang mulia ini, izinkan kami untuk memberikan sebuah penyadaran dan kesadaran kepada setiap kita. Allah ingin kita sujud bersimpu di hadapannya. Kul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka menegakkan sholat. Sholat satu rangkaian ibadah yang tidak bisa digantikan oleh ibadah-ibadah apapun. Sholat Allah jadikan sebagai kuncinya surga. Sholat Allah jadikan sebagai ukuran dan barometer terhadap ibadah-ibadah lain. Kalau sholat kita baik, insya Allah rangkaian ibadah kita pun akan baik. Kalau sholat kita rusak, maka seluruh rangkaian ibadah kita pun akan rusak. Sholat itu tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat sama artinya mereka mendirikan agama. Siapa yang tidak sholat sama artinya mereka sedang meruntuhkan tiang agama. Kita sebagai seorang ayah memiliki 4 orang anak, kita sholat, istri kita sholat, 4 anak kita tidak sholat, maka kita telah memunculkan 4 pilar yang akan merobohkan tiang agama kita. Anak-anak kita yang kita sayang, anak-anak kita yang kita belai dan kita terbuai, kita sediakan mereka kamar-kamar indah, ruangan-ruangan istirahat yang begitu menghangatkan tubuh mereka. Bahkan dengan pendingin ruangan, mereka terlelap dengan tidurnya sesaat. Dan kita biarkan mereka untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kita biarkan, sama halnya kita menyiapkan mereka sebagai bara api
neraka yang akan bumi hanguskan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada akhirnya, di penghujung untayan kalimat mutiara ini, kami ingin berpesan, siapapun kita orang tua, ayo sama-sama kita didik anak-anak kita untuk tahu betul tujuan Allah menciptakan dirinya. Kita didik anggota keluarga kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, mau menegakkan aktivitas ibadah sholat sehari semalam 5 waktu. Berikan mereka pendidikan yang benar, berikan mereka nuansa-nuansa kehidupan yang hangat. Hadirin sahabat beriman yang dimuliakan Allah, di penghujung untayan kalimat mutiara ini, kami mohon izin memperkenalkan diri, sebuah lembaga pendidikan Islam yang konsisten melahirkan generasi-generasi yang senantiasa tunduk, taat dan patuh akan ketentuan-ketentuan Allah. Doakan kami, TKIT, SDIT dan SMPIT Iskandar Muda agar tetap istiqomah dan amanah menjaga generasi-generasi muda kita ke depan. Wa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.